Saat ini, masyarakat miskin harus pontang-panting mengurus reaktivasi BPJS Kesehatan mereka agar bisa berobat. Sebagai masyarakat miskin juga mempertanyakan alasan bantuan iuran BPJS mereka di-stop sementara mereka begitu sulit mendapatkan penghasilan. Lalu, sebenarnya siapa yang berhak mendapatkan bantuan iuran? Berikut kita simak laporan khas redaksi. Sabar menunggu berjam-jam, bahkan beberapa di antara mereka membawa bekal. Itulah potret sebagian warga miskin dan lansia yang harus berjuang menanti giliran proses reaktivasi BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran PBI. Seperti yang viral satu ini, Pak Sutri Agus Suswanto dan Sri Endah membawa bekal nasi lengkap dengan telur ceplok agar kuat bertahan selama berjam-jam usai mendapat antrian nomor 317. Video viral Pak Sutri Agus dan Sri sebenarnya hanyalah di antara jutaan warga miskin yang terkejut usai BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran PBI mereka non-aktif. Seperti di Depok, Jawa Barat, pada Jumat 6 Februari, tim liputan CNN Indonesia menemukan hal yang sama. Ratusan orang rela antre berjam-jam demi mendapat kejelasan perihal non-aktifnya BPJS PBI mereka. Ya, terus infonya, patokan seperti ini, patokannya dari desil 1 sampai 5 ya. Sedangkan kita waktu itu berada di desil 6 karena suami saya bekerja. Sedangkan kita udah update bahwa suami saya udah nggak bekerja karena sakit. Seharusnya kan desil menurun ya. Tapi sampai saat ini desilnya pun masih di desil 6 sampai 10. Maksud saya, bila memang JKN ini update, BPJS ini update melalui patokannya di desil, tolong dong desilnya itu yang terupdate, jangan pakai desil yang masih data lama, sedangkan yang dulu mampu kan ada sekarang yang nggak mampu. Penonaktifan jutaan BPJS Kesehatan PBI memicu pertanyaan, siapakah sebenarnya yang berhak mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah? Sejauh ini pemerintah melalui data Kementerian Sosial hanya menyebut yang berhak mendapatkan bantuan adalah kelompok orang miskin dengan kategori desil 1 hingga 5 tanpa disebutkan berapa penghasilan mereka. Atas dasar tidak jelasnya siapa penerima bantuan ini jugalah, pemerintah juga menyebut penerima bantuan tidak tepat sasaran. Ya, sampai 3 bulan ke depan kita diberi kesempatan untuk merespon ya keluhan atau kekurangan-kekurangan dari mekanisme yang kita buat. Ya, jadi ada pemutakhiran itu. Tahun ini itu diperkirakan ya sementara ini masih 11 juta yang akan dinonaktifkan. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto menyebut tidak jelasnya siapa penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan menjadi hulu dari masalah ini. Edi pun mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan verifikasi ulang hingga mendatangi penerima untuk memastikan penerima bantuan benar-benar berhak. Karena itu BPS harus aktif mendatangi masing-masing keluarga, verifikasi betul kondisi lapangannya. Setelah tahu bahwa dia memang masih punya hak masuk PBI, dijelaskan dengan baik. Kalau ternyata dia mampu dan tidak mendapat PBI, juga harus dijelaskan dengan baik. Sehingga keluarga itu memiliki kesadaran untuk masuk menjadi peserta mandiri. Itu kan butuh proses tuh. Nah, persoalannya ini masalah komunikasi dan masalah data. Usai menuai polemik, saat ini pemerintah kembali mengaktifkan BPJS Kesehatan PBI yang sempat dihentikan. Reaktivasi rencananya akan berlangsung 3 bulan ke depan sambil memperbaiki data bantuan penerima yang benar-benar berhak. Tim Liputan CNN Indonesia.